Wey. Yang beli HR-V kayaknya pada nyesel nih. Wow. Kenapa? Check this out. Halo guys, balik lagi dengan gua Mahtum di Infomotif, channel otomotif paling ruhai ya guys. Wah, emang ini membara panas. Membara ini mah asli nih, membara nih guys. Sebelumnya gue bilang dulu ya, kalau gue sekarang lagi ada di Hyundai Cibubur ya. Yoi. Di Jalan Raya Trans Yogi. Pokoknya keluar dari pintu tol Cibubur, depan Bagol. Bakmi golek. Iya. 2 mangkok. Iya. Langsung nanti ketemu sama Om Niko ya. Tadi gue bilang kan yang beli HR-V pada nyesel. Anyway, yang udah nonton, yang udah subscribe, udah komen, udah like, udah share, udah nyinyir. Wah. Gue doain lah. Semoga selalu sehat, kayak sukses, bahagia men. Amin. Biarin. Kecuali yang mobilnya diparkir di depan rumah ngalangin jalan. Wah. Itu yang kalau ditagih hutang pada kabur-kabur Wah. itu nggak termasuk. Kenapa yang beli HR-V bisa pada nyesel? Kenapa? Karena ketika HR-V begitu-begitu aja, ini di kelas SUV compact ya, ternyata Hyundai bikin refreshment. Ini bukan sekedar refreshment ya, ini kayaknya lebih ke ganti model walaupun nggak keseluruhan ya, tapi ini berubah banget. Dan ini adalah Hyundai Creta N-Line. Wow, N-nya apa bang? N-nya itu, aduh gua nggak nemu lagi apa ya. Nah, sebenarnya kalau N-Line itu varian sportinya lah dari Hyundai. Nggak cuma di sini men, di Kona juga sama ada N-Line. Intinya dia yang sportinya lah. N-nya itu dia inisial dari nama sirkuit itu, Nürburgring apa lah. Pokoknya gitu deh. Tapi intinya kalau udah ada N-Line ya, berarti ini mobil memang didesain untuk jadi sporty lah. Walaupun memang mobil ini adalah sport utility vehicle versi compact, ya pasti tetap ada sportinya. Dan untuk line up-nya sebenarnya dia yang sekarang yang terbaru tuh, selain ini di bawahnya ada juga yang prime tetap ada. Sama yang di atasnya ada lagi, modelnya kayak gini sama, tapi dia pakai turbo men. Wow. Nah ini yang nggak pakai turbo, OTR sekitar kalau nggak salah ya 460-an, tapi nanti kita tanya aja sama Om Niko lah. Kalau ngeliat desain dari depan, ini fresh banget sih, berubah banget. Ketika lihat mobil ini kadang-kadang kepikiran juga sama Santa Fe yang baru gitu ya. Mungkin yang lain-lain juga nanti kalau berubah lagi grillnya mungkin kurang lebih akan sama seperti ini. Tapi bagaimanapun juga dengan grill kayak gini menurut gua, wah ini seger banget. Dengan sikap mesinnya nih dibikin lebih muscular, lebih berotot menurut gua. Perlampuan, LED bar yang manjang-manjang gitu. Terus DRL dan lain-lain. Terus di bagian bawah juga dia tetap dipisahin ya untuk headlampnya. Di bagian bawah nih dia LED multi reflektor gitu. Clusternya berbeda sama yang bagian atas dipisah. Terus grillnya juga lo bisa lihat sendiri. Sekarang makin keren sih, makin sangar. Terutama yang varian N-Line ini ya. Terus ada kamera juga nih di bagian depan sini, di logo Hyundai-nya. Dan underguard-nya lumayan gede. Overall sih menurut gua jadi lebih sangar. Sekarang kita ke bagian samping men. Masih ngomongin desain, sebenarnya secara dimensi tidak ada perubahan sama yang lama, tapi karena sentuhan-sentuhannya, finishingnya dibikin berbeda, dan desainnya juga pasti ada yang berbeda banyak, itu bikin mobilnya jadi lebih segar dan kelihatan lebih baru. Untuk kaki-kakinya nih, dia desain dari velgnya menurut gua keren banget, dan yang paling eye-catchy, di bagian dalam kalipernya dimerahin. Itu ciri khas N-Line kayaknya ya. Brembo. Bukan. Oh bukan. Merah belum tentu Brembo lah. Brembo juga ada yang warna lain soalnya. Oh ada. Bukan itu, tapi dimerahin mungkin ciri khas. Karena mobil yang ada merah-merahnya itu kesannya jadi lebih sporty. Partai juga merah. Wow. Dia pakai Goodyear 215/55, ringnya ring 18. Jadi udah kerasa banget sportinya. Finishing dari velgnya juga tutan polish machining kayak gini, keren juga. Dan ada emblem N-nya, N-line-nya juga kelihatan dari sini. Ada over fender. Terus ke bagian sini ada emblem N-line juga, dan ini dibikin two-tone. Jadi atasnya dihitemin gitu. Merah sama hitam ketemu. Rossoneri banget, ini gua banget sih warnanya. Sampai ke bagian spion juga dia di blackout, terus ada lampu sennya. Kamera 360 di bagian sini, jadi ada kamera juga sekeliling. Nanti fungsinya juga sama nih, seperti di beberapa merek lain juga sama. Jadi ketika mau belok ke kanan gitu, sennya terus nanti ada tampil di speedometer gitu. Wow. Dan speedometernya keren banget, nanti kita lihat lah ya. Di bagian atas juga ada roof rail, tapi tidak ada talang air ya. Perlu nggak sih? Nggak usah lah. Enggak ya, kayak nggak apa-apa kali ya. Kalau orang Indonesia mah nanti bisa-bisa ininya dimerahin juga men. Bisa. Talang airnya men. Oh bisa. Pernah lihat nggak talang air merah? Tidak. Biasanya hitam terus kan? Yoi. Nah, buat produsen nih coba bikin ya biar handle pintu warna body dan ada akses smart ini karena sudah kilas, tidak ada set body molding tapi ada side skirt di bagian bawah nyambung sama over fender belakang. Dan di belakang pengereman juga pakai cakram, jadi sudah double disc. Overall secara pengereman pakem pastinya ke belakang. Nah guys, di belakang menurut gue jadi kelihatan tambah sporty. Jujur,
Gua salah satu yang nggak suka dengan desain stop lampnya kereta yang model lama, men. Gua nggak tahu bentuknya gimana tuh. Aneh, gue jelasin susah. LED bar sih bagus, tapi enggak. Tapi ini keren sih. Jadi senada sama yang bagian depan LED bar manjang gitu. Cakep lah, kelihatan lebih maco, lebih kekinian juga, futuristik ya. Antena shark fin, terus rear upper spoiler juga dibikin 2 layer gitu, jadi kelihatan lebih sporty. Kayak punya Kona nggak sih? Mirip lah. Ruhai, wah. Ruhai lah, ini kerenan. Tapi kerenan punya Kona sih sebenarnya. Tapi ini juga bagus, kayak stop lamp panjang, defogger. Terus ini ada emblem kereta, logo Hyundai, dan ada kamera juga ya. Mata kucing, terus ada sensor corner, parking sensor, sama ada diffuser gitu ya. Ya, diffuser ala-ala. Dan yang gue suka, biarpun ini bukan yang varian turbo, tapi dibikin double muffler, biar kelihatan rasanya lebih sporty juga gitu, men. Kalau lihat mesinnya, yuk. Gue tau sebagian dari lu pasti berpikir, nggak tentu juga, belum tentu, gue nyesel, gue beli aja merek lain gitu. Ya terserah sih. Cuman, ya banyak yang ngomong aja. Tapi memang kalau dilihat dari sisi refreshment, ini jadi lebih fresh aja gitu. Karena kan ngomongin kompetitor, head to headnya sama si Hategak ya, men ya? Hategak. Selalu deh. Kompetitornya ke situ. Karena yang bermain di kelas SUV compact, kayaknya nggak begitu banyak ya yang nongol di jalanan gitu. Walaupun secara merek banyak sih di mana-mana yang main SUV compact. Tapi kayaknya yang up itu ya beberapa aja. Ini salah satunya adalah Hyundai Creta. Dicat, warna body, terus ada peredam juga. Untuk outputnya dia pakai 1500 cc, 4 silinder, penggerak depan. Untuk outputnya di 115 PS, 143,8 Nm. Which is itu berarti outputnya sama seperti kereta yang lama sebenarnya. Secara mesin nggak berubah. Kalau teman-teman pengen yang up lagi, ada yang turbo. Tampilannya bener sampai gini, bedanya di mesin aja. Itu pakai turbo tuh. Tapi emang harganya berbeda ya. Lebih di atas lagi. Karena head to headnya kalau sama yang Ono, yang varian RS-nya ya. Oh itu yang kencang-kencang. Tapi menurut gua segini juga udah cukup. Dan yang menarik lagi, dia pakai transmisinya IVT. Gua nggak tahu ya, tapi menurut gua IVT mungkin bisa dianggap better lah dibandingin CVT biasa gitu. Nah mungkin ada yang jadi faktor lain nyeselnya bukan cuman sekedar hanya karena desain yang baru ya, tapi karena promonya juga. Kita tanya sama Om Niko, ini menarik sih, yuk. Nah guys, biar nambah nyesel lu nih, gue mau nanya promonya nih sama Om Niko. Oke, Om. Setelah dengar dari Om Niko nih, promonya nih mungkin bisa jadi tambah pada nyesel nih Om yang beli Ono. Oke. Oh, harganya berapa nih? Nah, untuk yang N-Line ini kita sebenarnya ada 2 versi, Om. Ada yang turbo sama yang biasa, Om. Bukan yang suka duren sama yang nggak suka duren. Nah, itu dia, Om. Yang N-Line ini berapa? Kalau yang ini kita 460, Om. 460. Yang turbo? Yang turbo 5507. Yang masih deket-deket harga sama yang lama? Nah, ini Om, jadi selain N-Line ini kita juga ada kereta facelift juga nih, Om, yang udah facelift tapi tipe prime, Om. Oh, bukan N-Line? Bukan N-Line. Ada juga. Tapi Om. udah facelift begini? Tapi udah facelift, Om, benar. Itu harganya cuma di 426 aja, Om. Lah, masih mirip. Nah, masih mirip banget sama yang lama, Om. Pertanyaan gua, yang facelift ya? Udah ada diskonnya belum? Nah, kalau itu mah gampang. Nanti bisa bisik-bisik aja sama kita, Om. Padahal baru launching kemarin-kemarin lah. Benar, baru belum launching lama. banget itu. Tapi di Om Niko di Hyundai Cibubur itu bisa dikondisikan, tetap Bisa. ada diskonnya. Nah, yang gua mau tanyain lagi, Om, yang model lama Nah, itu dia, masih Om. ada barangnya nggak? Masih, Om, cuman terbatas banget, Om. Nah, tapi masih ada ya? Masih ada. Apakah bisa potongannya lebih gede lagi? Nah, kalau itu udah pasti banget, Om. Udah pasti. Kalau kan dia NIK 2024, Om. Nah, makanya buat teman-teman yang lagi cari mobil dengan benefit yang lebih besar, nggak terlalu mentingin perubahan-perubahan, Benar. yang itu tuh. Sekarang lagi gede banget, nanti kontak Om Niko aja. Tapi Ya. buru-buru ya, karena barangnya terbatas ya, Om. Benar banget, terbatas banget. Selain kereta, kayak Stargazer, terus Santa Fe, Kona, Kona, Ioniq itu promonya juga lagi. sama semua, Om. Promonya tuh paling the best, Om, di sini, Om. Oke, Om, gue mau nanya langsung masalah promo kreditnya. Nah, untuk promo kredit sendiri, Om, yang pasti kita ada bunga 0%, Om. Bunga 0%. 0%, Tanpa bunga berapa tanpa lama? bunga selama 1 tahun, Om. 1 tahun. Dapat asuransi tapi ya? Dapat, udah include asuransi di Udah dalam. include asuransi. Oke, apalagi, Om? Terus kita ada namanya paket 50-50, Om. Gimana tuh? Nah, jadi setengahnya dulu nih, Om, yang dibayarkan di pertama, nanti di tahun berikutnya tinggal setengahnya lagi. Jadi buat teman-teman yang pengen beli cash tapi uangnya belum cukup, tapi kalau nunggu takut harganya keburu naik, Benar. sikat aja. Benar. Apalagi, Om? Terus kita ada namanya paket balon payment, Om. Apa tuh? Nah, jadi ini setengahnya doang nih, Om, yang dikreditkan, Om. Itu selama 3 tahun. Nanti setengahnya lagi di tahun ketiga terakhir, baru sisanya dilunaskan lagi. Jadi angsuran tipis-tipis iya. lah, Om. Jadi bisa lebih tipis angsurannya ya? Benar. Tenor paling panjang bisa berapa lama sih? 8 tahun, Om. 8 tahun. 8 tahun bisa.
Kalau teman-teman yang pengen pakai syariah gimana? Bisa Om, mau konvensional syariah bebas loh di Niko. Tempat lain pada nggak mau loh. Nah, kalau di Niko bebas Om, dia boleh leasing sendiri pun Niko bisa Om. Terus yang katanya DP 25 atau 30%, tenor 3 sampai 5 tahun, rate-nya minim tuh bisa bener ya? Bisa bener Om. Nanti kontak Niko aja. Nah, itu yang sering gua rekomendasiin tuh guys, hitungan itu karena kelebihan bayarnya sedikit tuh, teman-teman bisa lebih profit lagi. Dan kalau ada yang udah punya hitungan mau diadu boleh ya? Boleh banget dong Om. Boleh banget. Kita cari yang terbaik yang terbaik Om. Iya. Udah pokoknya intinya se-fleksibel itu kalau ngomongin kredit di fleksibel Omnico. banget. Sekarang datanya gimana nih kalau ngomongin Om, data? Dan data-data call 5 aja Om. Kalau memang ragu konsultasi dulu aja sama Niko. Soalnya udah banyak nih Om nih data-data call 5, maksudnya yang data-data agak miring. Sampai PO turun unit. Customer tuh gini Om, kadang-kadang belum apa-apa udah ditagih SPK gitu. Nah, kalau yang data-datanya agak ini konsul dulu aja. Kalau memang dia ragu nih, misalkan data takut reject, proses dulu aja tanpa perlu booking. Mau gitu? Aman Om ini kok. Wih, gokil. Asal Pelayanan komitmen aja diutamakan Om ya. guys. Turun PO langsung pelunasan. Tuh, kalau data luar kota Om, orang-orang banyak yang kerja di daerah Jabodetabek, tapi KTP-nya masih KTP Jawa semua mah. Bisa Om. Boleh ya? Boleh juga Om. Cuman yang paling ya ada selisih. Iya aja, pasti Om. itu, tapi bisa diurusin ya? Bisa nih kalau garap. Jadi siapapun bisa punya mobil nih guys. Benar. Oke Om, kalau mau tukar tambah, Nah, our brand Om, tuker tambah dari brand apapun, kita terima Om. boleh ya? Boleh banget. Dan yang lebih penting lagi, ini semua resmi ya Om? Resmi banget Om. Official langsung dari Official. Hyundai-nya. Benar. Test drive gimana? Ada? Ini kebetulan bakal jadi test drive kita nih Om. N-Line ini? Iya, bener Om. Jadi kalau test drive udah nggak usah diragukan lah, hampir semua tipe kita ada. Kalau mau test drive Santa Fe ada? Ada juga, ready di Hyundai juga. Ioniq ada? Ada juga Om. Oh semuanya lengkap lah. Lengkap Om. Teman-teman bisa datang ke sini atau nanti Om Niko yang nyamperin ya? Benar, bebas, fleksibel kok kalau itu. Bebas, fleksibel guys. Oke, sekarang kalau gua tanya masalah service warranty Om. Nah, servis warranty sendiri nih Om, kita ada 3+1 asuransi jasa servis sama spare part Om. 4 tahun? 4 tahun Om. Terus kita ada garansi kendaraannya sendiri 100.000 atau 3 tahun. Oke. Terus ada kita garansi baterai juga 2 tahun atau 40.000 km. Aki bukan setahun ya? Nah, kita beli aja setahun, di kita 2 tahun. Nah, di Hyundai sendiri kita ada namanya Hyundai Jamin nih Om. Jadi ini kayak insurannya sendiri dari Hyundai-nya langsung nih. Iya. Nah, kita pertama ada jaminan penggantian unit baru Om jika terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerusakan itu 50% Om. 50% aja kita ganti unit baru. Iya, boleh juga tuh. Terus kita ada juga namanya jamin pelunasan cicilan Om. Misalkan debiturnya terjadi kecelakaan atau misalkan dia tidak bisa melakukan aktivitas dengan sempurna, itu kita bebaskan lagi Om. Bisa cicilannya yang berjalan. Wow, Terus kita ruhai. juga ada jaminan perawatan biaya rumah sakit Om. Ini bukannya driver aja, semuanya kita cover Om, itu selama setahun juga. Berapa banyak penumpangnya? Bebas Om, tergantung seaternya Om. Kita ban juga kita garansin selama 1 tahun Om. Aduh, ya pokoknya Betul. masih banyak lagi lah yang lain ya. Benar. Bahkan harga jual kembalinya pun dijamin ya. Buyback warranty 70% Om, dari harga baru Om. Teman-teman langsung tanya Om Niko aja lah. Banyak banget yang dijamin sama Hyundai. Kalau ininya minta di matte, boleh ya Om? Nah, khusus N-Line doang sih Om yang bisa matte Om. Kalau yang Prime biasa dia belum ada matte. Nah, ini bayarnya berapa Om? Gratis Om di Niko Om. Jangan main-main. Bebas Om di Niko Om. Mau matte, mau glossy, di Niko free. Tuh, yang suka warna-warna matte biasanya harus bayar lagi tuh. Minimal ya, 3 juta. Tuh. Kurang lebih. Murah-murahnya 2 juta lah. Nah, iya. Di Om Niko, free. Free Om. Gokil. Tapi kan sebenarnya itu balik lagi ke selera teman-teman ya Om ya? Benar. Oke, kalau ada yang minta bonus talang air, Ya, bonus-bonus tambahan mah gampang Om. gampang lah ya, bisa Konsul dibicarakan. aja sama Niko. Jadi kalau teman-teman punya request apapun, dibicarakan aja di awal ya Om. Benar. Gitu. Dan paling yang di Niko pasti nih Om, di SPK sama Niko itu gratis voucher nano coating dan anti karat Om. Niko kasih vouchernya total 1 juta Itu rupiah. dapat lagi juga. Itu udah pasti dapat. Luar biasa. Om, ada medsos nggak? Ada Om, nanti Niko cantik. Nah, di bawah sini ya teman-teman bisa cek medsosnya Om Niko. Boleh telepon, boleh chat. 1 kali 24 jam standby terus. Om. Standby terus Om. Standby Aman terus. Om. Ada lagi yang mau samain Om? Udah Om, cukup Om. Nanti kalau Cukup. penasaran mau nyari yang terbaik di Hyundai Cibubur aja. Iya, bisa dibuktikan guys. Bisa Terima kasih dibuktikan. banyak Om Niko. Siap, Om. Sama-sama. Ditunggu bayaran telepon dari teman-teman. Kita Oke, lanjut Om. lagi review unitnya guys. Yuk. Kita lagi ada dalam nih, masih bahas yang tadi. Bisa bikin yang beli HRV nyesel katanya sih gitu ya. Ini benar-benar pembaharuan ya. Jadi teman-teman juga bisa lihat tuh di bagian speedometer yang nyambung sama head unit. Ini berasa kayak kita ada di mobil listrik. Betul. Rata-rata kayak gini ya sekarang mainnya ya. Oh. Yang futuristik modelnya kayak begini. Walaupun ini bukan mobil listrik ya. Tapi menurut gua dengan desain kayak gini nih kelihatan bagus sih. Joknya dulu deh men. Joknya tuh bisa dilihat. Ada airbagnya. Perforated kulit, jet-jetannya merah. Ada logo N-line-nya juga tuh di sini. Nah, yang gua suka lagi
selain konsepnya semi bucket, dia punya headrest yang nggak begitu gede, cenderung kecil. Enaknya buat penumpang belakang. Visibilitas ke depan nggak keganggu sama headrest yang terlalu gede gitu. Itu salah satunya. Dan pengaturan kursinya juga di bagian driver sudah elektrik tuh. Wow. Strum nggak? Enggak lah. Cuman gitu doang. Oke, setirnya juga menurut gua bagus, men. Ada jejetan merah, kulitnya juga dibikin perforated. Gokil niat banget ya. Ada logo Hyundai. Nah, di bawahnya N-Line nih. Ada logo N-Line di bagian sini. Nah, di sini banyak juga pencet-pencetan yang berhubungan sama fitur, tapi gue nggak mau bahas fitur dulu. Gue masih terkesima sama desainnya sih, men. Desain dari si N-Line ini banyak aksen-aksen merah, garis-garis merah tuh. Jet-jetannya juga dibikin merah. Jok, tuas transmisi, di dashboard, di bawah sini nih, di bawah head unit nih, cluster di bagian bawahnya. Gitu, di bagian sini mah merah-merah cuma di bagian kulit-kulitan aja, dan speakernya juga udah pakai Bose tuh. Nice, dan ada Twitter juga. Ya gitulah, bahkan engine start-stopnya ada lingkaran merahnya juga, karena kayaknya harus ada perpaduan begitunya. Sekarang kita bahas fiturnya ya, men. Oke, ngomongin fitur. Di sini juga intinya nih, biar gua nggak terlalu panjang ngomong, gua jelasin aja. Di sini juga ada ADAS-nya. Oke. Jadi kalau compare sama merek yang ono, bisa dibilang mirip lah ya. Mirip, ada Hyundai ADAS-nya. Smart Sense. Betul, pakai Hyundai Smart Sense. Bahkan sekarang di kereta N-Line ini, cruise control-nya sudah adaptif. Wow, nggak bisa dihina lagi. Tidak bisa dong. Malah bisa ngehina balik nih. Wah. Tapi poinnya belum sampai sana ya. Ini gua pasti habis di komen nih. Penyot-penyotnya banyak. Di sebelah kanan ada ya tadi cruise control yang adaptif gitu, bla 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 segala macam. Sama lane assist gitu-gitu ya. Sama di sebelah sini ada untuk teleponi, ada untuk pengaturan audio, ada voice command dan lain-lain. Ada pedal shift juga, lampu sudah auto, wiper sudah auto, dan yang paling eye-catchy ya tadi gue bilang, ini cluster dari head unit dan speedometernya yang nyambung jadi satu dengan merah di bagian bawahnya. Ini mah eye-catchy banget. Biasanya listnya kecil, ini lumayan agak gede tuh. Ini gue coba buka dulu, dan ini bentuknya tuh dia kayak agak curve ya, agak bahasa Melengkung. gitu. Aduh sorry, gue agak susah ini bahasa Indonesia ya. Keseringan ngomong Sunda, aing jadi gitulah. Tadi gue bilang tuasennya ke kanan, tuh jadi dia karena Mana. hal-hal kayak gini nih yang menurut gue memudahkan tuh. Fitur-fitur yang simpel-simpel aja tapi fungsional gitu. Coba sen ke kanan, nah sen ke kiri. Ya, gitu. Terus ada kelengkapan tampilannya juga ya pasti sudah full TFT ya, dengan segala macam informasi yang ada di dalamnya, dan pengaturannya juga banyak banget dari situ. Dan kalaupun dipindahkan ke sini, di sini juga pengaturannya bisa macam-macam tuh. Di sini ada maps, terus ada seperti biasa ya, Hyundai itu konsisten loh. Kiblat, arah kiblatnya tetap diiniin ya. Setidaknya tahu lah arah kiblat. Sholat nggak sholat sih urusan masing-masing. Iya. Iyalah, itu apa gimana tuh, nggak bisa dipaksa-paksa. Lu juga kalau sholat dipaksa marah, men. Marah. Jadi lu jarang sholat ya? Iya, Lu sholat lupa. lah. Nih navigasi ponsel, proyeksi, bla 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 segala. Suhu. Nggak, maksudnya nih siap suhu. Ini bukan dong, AC itu. Oh, AC maksudnya. Tuh, kalau nggak laba-laba, kalau nggak tawon, kalau nggak capung, laler. Ada aja tiap kita syuting, kenapa selalu ada binatang-binatang itu ya? Ada mode valet, mode senyap, radio, media, setelan, blueling. Nah itu nanti untuk pengaturan di situlah. Teman-teman bisa coba sendiri. Kalau gue jelasin di sini semua bisa habis satu video buat bahas head unit doang. Ke bagian bawah juga ada pengaturan manualnya tuh, di sini bisa langsung dipencet juga. Hazard, terus pengaturan AC juga di bagian sini nih. Temperatur, suhunya, auto climate pastinya digital, dan yang gue suka pencet-pencetannya fisikal. Jadi lebih berasa lah ngatur-ngaturnya. Ada wireless charging, ada power outlet. Nah ini transmisi IVT. Sebenarnya kalau teman-teman pengen ngerasain sensasi berkendara yang jauh lebih sporty, saran gua kalau memang duitnya cukup ya, ambil yang turbo dah. Kenapa emang? Di kisaran gopean, tapi kan melalui potong cashback ya itu ya. Karena dia transmisinya pakai DCT. Apa sih? Decet gitu. DCT itu dual clutch transmission, dua kopling lah pakainya. Wah, gimana tuh? Bayangin tuh, satu kopling aja kita suka mati-mati ya mobil ya. Apalagi dua kopling, kakinya gimana? Enggak. Transmisinya tetap matic, bukan matematik, matic, tapi koplingnya dua. Fungsinya apa? Fungsinya tuh jadi masing-masing kopling tuh udah megang transmisinya sendiri-sendiri, yang ganjil-ganjil 1, 3, 5, 7 gitu. Sama 2, 4, 6, kelipatan-kelipatan gitu. Tujuannya perpindahan giginya bisa lebih cepat, lebih efisien,
secara bahan bakar lebih halus juga gitu guys, dan sensasi berkendaranya itu pasti beda banget. Tapi kalau yang ini karena ini bukan yang varian turbo, jadi yang IVT biasa. Tapi IVT-nya sebiasa, aduh gitu. Sebiasa-biasanya Ya, IVT. maksud gua itu. Tapi ini sebiasa-biasanya IVT tetap menurut gua better ya dibandingin CVT kayaknya ya. Yoi. Karena pakai rantai baja itu tadi ya. Oke. Secara durability juga lebih bagus. Terus ada cooler seat, makanya perforated, jadi bisa lebih dingin juga. Kamera 360 juga bisa dilihat langsung dari sini, dipencet. Nah, ada drive mode, ada traction mode juga tuh di sini tuh, pengaturan-pengaturannya ya. Terus ada electric parking brake, auto hold, cup holder. Nah, di sini ada ambience light, cuman karena siang nih terang nggak kelihatan. Ambience light itu lampu wasir ya, ambience. Ambient. Ini lampu background ya. Apa sih bahasanya? Ya, Ya gitu. Illuminati. Enggak loh. Enggak lah. Emang iya? Nggak tahu. Cuma kayaknya serem ya. Ini merah karena N-line gitu. Kalau yang lama kan biru kayaknya men ya. Yo. Nah terus tapi di sininya tetap biru nih di bagian cup holdernya. Tapi ya sudah lah nggak apa-apa. Di bagian sini ada glove box yang cukup besar lah. Tapi modelnya ukurannya juga sama yang lama dan ada pengaturan untuk AC di bagian belakang ya. Kita sampai di bagian atas nih masih ngomongin fitur. Ini mah udah nggak usah kita bahas nih, ini mah nih. Talang matahari kan ya? Nggak usah. Talang matahari kan. Receh. Soalnya ada yang pernah nanya sama gua, Bang, itu di bagian atas kepala talang mataharinya ada kaca. Talang Talang matahari. Ya, sun visor sih. Tapi bisa dibilang talang matahari juga. Bisa. Karena ada sun-nya. Ada sensor biasa untuk ke arah belakang kalau ada terjadi pecah kaca gitu-gitu ya. Nah, Terus ada SOS, ada Blue Link. Selain Ada. ada ADAS, jadi sudah selengkap itu. Dari sampai sini aja, di kompetitor itu nggak ada. Ini udah menang. menang. Ya. Udah nyesel tuh. Udah nyesel, wah aduh, kalau ada yang kayak gitu ya. Apalagi kalau gua lakukan ini. Oh mungkin kalau gua lakukan ini, segini aja udah nyesel lah. Udah nyesel. Apalagi sampai segini tuh. Wah. Nggak usah buka warung. Nah itu yang paling sering dibahas. Gua tahu ini akan sangat sensitif ya buat teman-teman dari sebelah sana. Gue gimana ya? Gua ngomong begini, pokoknya intinya gue dalam perspektif para calon pembeli kali ya. Yo. Karena ya gue harus akui yang di sana juga bagus-bagus juga sebenarnya. Gue juga suka juga. Cuman ya ini memang ada kelebihannya aja gitu, dan itu harus disebutin karena itu faktanya ya men ya. Yo. Dan sampai ke atas plafonnya hitam semua dan menurut gue itu keren. Sekarang kita ke bagian belakang ya. Nah guys, gue ada di baris kedua. Sebenarnya kalau ngomongin di baris kedua, secara dimensi kurang lebih masih sama seperti yang lama. Tidak ada perbedaan, tidak ada penambahan, tidak lebih luas, tidak lebih tinggi, tidak lebih pendek, sama lah. Bedanya di nuansanya aja ya. Nuansanya ini lebih bening, nuansa bening. Lebih gelap-gelap, terus ada jet-jetan merah perforated, ada isofix juga, 3 headrest, 3 seat belt, bisa untuk 3 orang dewasa kalau dipakai berdua. Bisa ada armrestnya juga jadi lebih nyaman. Poinnya adalah dimensi tidak ada yang berubah. Cuman kesannya jadi lebih sporty dan lebih futuristik karena ada perubahan desain dan beberapa kelengkapan tambahannya ya. Tapi secara fitur dan lain-lain penambahannya mungkin di bagian adaptive cruise control-nya ya men ya. Yo. Jadi secara ADAS sudah lebih sempurna sekarang guys. Yo. Ya gitu lah. Nyesel nggak? Nyesel lah. Ya balik lagi ke teman-teman lah. Intinya mah jangan marah sama gua. Gua cuma nyebutin apa yang ada aja kan men ya. Pokoknya mau pesan langsung kontak Om Niko aja, nanti biar bisa lihat unitnya langsung, atau mau test drive juga boleh ya. Boleh banget test drive, dan udah ada test drive-nya di Cibubur sini. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh. Nomor gua ada di deskripsi, all produk, all merek, silakan aja, nggak harus selalu otomotif. Yang mau follow aku di medsos kita, IG dan TikTok di bawah sini. Thank you for watching, tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.